bukan cuma istri, ada saudara perempuan, ada saudara Iya, laki, betul. ayah. Benar. Tidak, Benar. tidak mungkin kan kita dapat ayah 1000, ayah ibu 1000 kan, itu makna Enggak, diksi maksudnya dari kalimat ketika dia itu, masuk itu menjadi berbeda. pengikut-pengikut Yesus, Gitu. maka seluruh pengikut Yesus itu bersaudara. Nah, yang satu ini yang bahaya. Karena dia bisa mendapatkan istri berkali lipat ganda. Ya makanya Berarti bisa itu- poligami dong. bukan, Bang. Loh, kok bukan pula, kok Anda yang membatasi? Lah Yesus ini Bukan membatasi, tapi konteks dari ayat itu Bang Suman tidak mengerti gitu. Loh, kok saya jadi tidak mengerti? Barang siapa Iya. yang meninggalkan istrinya, maka dia akan memperoleh berlipat ganda. Saat ini juga, barang Oke. siapa yang meninggalkan rumahnya, saudaranya, maka Iya. dia akan memperoleh berlipat ganda saat ini juga. Saudara berlipat ganda, rumah berlipat ganda, istri berlipat ganda. Saya tanya, konteks ayat itu bicara tentang apa? Poligami kah? Bukan cuma Coba baca poligami. konteksnya. Itu untuk menjadi pengikut Yesus, meninggalkan istri untuk menjadi pengikutnya, boleh mendapatkan istri berlipat kali ganda. Itu Betul atau tidak? konteksnya upah mengikut Yesus. Baca dong Iya, konteksnya. upahnya memang Gitu. betul, upahnya jelas Upah. itu. Upah, Bukan berarti upah kita meninggalkan diperbolehkan istri poligami, Bang. demi untuk Aduh, gimana sih orang ini? Janganlah, Itu jangan- dalilnya janganlah, sudah Bang. sangat jelas. Barang itu siapa framing, yang mengikuti Bang. aku, meninggalkan tidak usah lah, istrinya kau- demi kau- mengikuti kalian aku, suka banyak maka dia framing. akan memperoleh berlipat kali ganda saat ini juga. Itu apa Aduh. maksudnya? Gini, janganlah kita suka memframing ayat-ayat Kok yang abang framing? tidak mengerti. Kok jadi tidak mengerti? Sekarang begini, kutanya dulu saudara. Ketika Yesus Itu berkata, Nah, Bang, apa? ketika Apa? Yesus berkata kepada muridnya, ini bukan kepada Kristen. Kristen mungkin satu istri, oke. Kan bukan pengikut Yesus. Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti kamu. Termasuk istri kami. Apa kata Yesus? Barang siapa meninggalkan istrinya, karena kerajaan Allah akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Apa itu maksudnya? Ada yang abang tidak, makanya bacakan ayat itu secara lengkap, bukan. Saya baca secara lengkap. Kami Ya, telah coba. meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Tuhan meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada masa Ya. yang akan datang, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Jelas kok di Ya situ. betul, itulah maknanya. Artinya ketika Nah. kita meninggalkan itu pengorbanan, kita tinggalkan rumah, istri dan Iya, sebagainya karena mengikut betul, Yesus. betul. Tapi Sekarang itu begini. adalah kehidupan kekal, itu upahnya. Sekarang begini. Upah mengikut Sekarang begini. Yesus. Bukan Sekarang mendapatkan istri, bukan. Sekarang begini. Aduh. Ketika orang itu menjadi pengikut Yesus, Nah, ya, orang-orang Yahudi menjadi pengikut Yesus, misal Petrus, menjadi pengikut Yesus, meninggalkan yang disebut oleh Yesus, rumah, istri, orang tua, anak-anak. Boleh tidak orang-orang mengikut Yesus itu mengakui anak-anak yang juga ikut pengikut Yesus itu sebagai anak-anaknya? Boleh nggak? Boleh kan? anak-anak dalam konteks apa dulu? Apa sih? Iya, anak-anak Sekarang dalam ketika konteks orang itu biologis menjadi atau pengikut gimana? Yesus, boleh tidak dia menganggap anak-anak pengikut-pengikut Yesus itu juga sebagai anak-anaknya? Boleh nggak? Boleh dong. Mereka menganggap anak-anak mereka itu juga. Tapi boleh tidak istri-istri orang dianggap sebagai istrinya? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak? Nggak Hah? boleh. Nggak boleh. Caranya supaya dia mendapatkan istri-istri, caranya apa? Tidak ada kalimat yang mengatakan demikian, Bang. Itu framing. Alamak, Itu framing, susah Bang. ente Jangan- itu. Susah. Bukan Karena Anda susah. lebih suka poligami Abang- Tuhan daripada poligami istri. Susah kalian Tidak itu. ada. Di mana kita poligami Tuhan? Lah, Yesus, Di mana? Bapak, Burung Merpati. Berapa Tuhan itu? Kamu mengerti nggak Trinitas? Kata Ya, Trinitas kamu mengerti paham? nggak Trinitas? Trinitas Ya. itu jurus membungkus 3 Tuhan dianggap satu. Begini ya, Bang. Gimana? Kalau kamu nggak mengerti, tanyalah kepada yang lebih paham. Oke, Bukan oke. kamu mengasumsikan. Tolong tunjukkan pengakuan Jadi- Yesus.
Tolong Apa? tunjukkan Gimana? pengakuan Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus satu-satunya Tuhan. Jawab, silakan. Ya. Mana dalilnya? Tunjukkan apa? Tunjukkan apa? Tunjukkan apa? Tunjukkan dalil pengajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus satu-satunya Tuhan. Silakan. Gini, ada Apa? statement dalam mulai. kemanusiaannya, ya kan? Mulai. Dengar dulu bang, dengar dulu. supaya Mulai. kau paham. Jangan saya menjelaskan kamu bilang mulai. Lalu Gimana sih? mulai ngambil Diskusi. jurus penipuan, jurus penipuan. pembohong, jurus Tidak ada penyesat. pemohong. Tidak ada. Apa tidak Ya. ada? Bagaimana Anda mengatakan pribadi tiga itu adalah satu pribadi? Gimana Anda mengatakan itu? Bagaimana Iya, Anda bisa mengatakan Yesus yang Ulangan- manusia itu adalah Tuhan? Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Apa katanya? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ehad itu Kenapa? artinya apa? Kesatuan. Unity. Ya, kenapa dia tidak menggunakan kata yakid? Kenapa dia menggunakan kata ehad? Ya, yakid itu adalah tunggal, sedangkan ehad itu adalah Oke, baik. Saya ikuti. Anggap saja saya juga bodoh kayak Anda. Ya, orang Yahudi Oke. mengganti kata Tuhan itu dengan Elohim. Elohim. Anggap Abang saja tahu saya nggak juga Elohim bodoh itu kayak Anda. bentuknya apa? Abang tahu nggak Elohim bentuknya apa? Habis Singular beleng-beleng, atau plural? dengarkan saya, dengar. Saya mau tanya, Anda kalau mengambil Anda pintar, ulangan ya, 6 nomor Elohim. 4. Dengar. Elohim Anda itu- mengambil itu ulangan singular atau 6 plural? nomor Saya mau 4. tanya. Oke. Anda mengatakan di situ satu kesatuan. Sebutkan satu kesatuan di situ yang mana aja? Satu, siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di mana loh. ada anak pada saat Aduh. Dengar. Aduh, Pada Bang. saat Musa menerima kitab ulangan, di mana anak di situ? Dia adalah firman. Dia firman Tuhan. Aduh, bang, saya kasih paham kau ya. Dari bahasa ini susah. Katanya kamu pintar. Kamu dibangga-banggakan. Di mana Nabi Musa mengajarkan Tuhan menjadi anak? Aduh. Kau Gimana itu, kamu dengarkan berani saya kau menantang pengikut pendeta, agama sedangkan pembodohan saya saja kamu nggak manusia. bisa lawan. Ulangan Gimana sih? 6 nomor Aduh. 4. Kau anggap di situ Ternyata sudah ada kualitasmu anak. itu tidak Mana ada ada anak di situ? kualitasmu. Hei, Tidak ada kualitasmu Bang Suma. itu kitabnya Yahudi atau kitabmu? Itu kitabnya Aduh. Yahudi atau kitabmu? Di mana Kenapa orang kita- Yahudi beranggapan kita bahwa sejalan. Nabi Musa mengajarkan ada Tuhan anak? Di mana Nabi Musa mengajarkan ada Tuhan anak? Di mana? Pada waktu itu Yesus belum menampakkan. Iya. Kamu ini tahu nggak konteksnya Bang? Tidak usah. Ya. Udah kau turun. Kau Kau ke takut, gereja. kau takut, Buka kau celana takut, pendeta. Cium pantat pendeta supaya kau bisa waras. Hah? Kau membawa kitabnya orang Yahudi, bisa-bisanya kau katakan ulangan 6 nomor 4 itu ada Tuhan anak di situ. Tuyul. Gimana ini oteng-oteng penyembah dewa ini? Dikatakan Tuhannya 3, tidak percaya. Dia bilangnya 1. Tuhan dewa 3 itu di Kristen. Kau bawa ulangan, mana ada di situ Tuhan ada 3. Betul-betul lah kalian ini ya. Tadi para penggawamu kubuat mereka luluran tai ayam, kubuat 7 ekor kubuat. Nah, kau muncul lagi satu-satu naik ke sini menghujat poligami, sedangkan Yesus itu adalah manusia yang berasal dari hasil poligami. Kau tahu tidak, Kristeng? Perjanjian lama itu tulisan anak-anak hasil dari poligami. Kalian tahu nggak? Kalau Yakub tidak berpoligami, tidak ada penulis perjanjian lama. Pahan. Kalian pahan.
Paham ndak kalian? Kalau perjanjian lama itu semua berasal dari tulisan anak-anak hasil poligami Nabi Yakub. Kristen mau bicara data, cuy. Kalau bicara doktrin, Kristen jagonya. Wah, halulu dah. Oke, silakan. Kalau ada pasien lagi atau ada yang mau nambahkan dari adik-adik saya dari Islam Muslim, silakan. Ya, mungkin Dr. Natali, mungkin Bang. Tapi kita sapa di sini dulu ya, teman-teman. Perhatikan ya. Saya ingin membuktikan bahwa komal kami ini, komal yang mengizinkan kalian bicara, tapi kami juga tidak mau merendahkan diri kami dengan mendengarkan kalian yang berbicara tanpa dasar ya, tantrum kejang. Nah, selagi kalian masih bisa tenang, kami akan biarkan kalian di komal kami. Jangan samakan komal kami dengan komal kalian. Di sini ada Ukti Natali dan Abu Yastrong. Kita sapa dulu. Ukti Natali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukti Natali ingin menambahkan? Mungkin menjauh dari perangkat. Abu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni, Gurunda, Assalamualaikum. Uni semuanya, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau ditambahkan mungkin Abu ya? Lanjut dulu. Oke, dilanjut. Kita sapa di sini yang sudah bergabung. Di sini ada wanita tangguh. Ukti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih Ukti nanti nih. ya, nanti kalau seandainya ada teman Kristen banyak sekali yang di bawah ingin naik, kita naikkan, kita ruling ya, Ukti ya. Oke, siap nih, siap. Ya. Dimraja, Muslim atau non Muslim? Kristen, Kak. Oke, Anda boleh bertanya, belajar kepada kami umat Islam tentang agama Islam, tapi ketika kalian mencoba menjelaskan tentang agama kalian, maka mohon maaf kami tidak diizinkan bodoh untuk mendengarkan begitu saja penjelasan kalian. Tentu kita akan berdiskusi. Silakan ambil posisi Anda, Limraja, sebelum ke Jendriko ya, Jendrio. Halo Kristen ya, standby ya. Ya iyalah. Oke, Jendrio standby dulu, saya fokus ke Limraja. Limraja, silakan, ada Bang Zuma di sini, silakan. Anda ingin bertanya boleh, ingin membantah Bang Zuma juga boleh, silakan. Saya mau bertanya, Kak. Arti Isa Kalimatullah itu apa artinya itu, Kak? Oke, silakan Bang Zuma, waktu dan tempat. Isa nama orang, kalimah perkataan. Allah Tuhan pencipta alam semesta bernama Allah. Isa manusia yang diciptakan dari kalimat Allah, dari kehendak Allah. Bukan manusia yang lahir dari hasil persinahan seperti tuduhan Yahudi. Itu artinya. Oh, bukannya Isa itu kalimat Allah ya? Ya betul, kalimat Allah. Kalimat itu perkataan, perkataan Allah. Artinya Isa adalah makhluk ciptaan yang berasal dari instruksi langsung Allah, bukan atas prakarsa hubungan suami istri. Tapi dia adalah kalimatullah, ketetapan Allah, perkataan Allah, kehendak Allah, ciptaan Allah. Itu. Jadi yang masuk dalam pikiranku, Bang, ibarat contohnya lah saya kan, kalimat saya. Kalau salah kalimat saya yang dipenjara saya, berarti kalimat saya itu sama dengan saya kan gitu, Bang. Oh, bukan. Tidak begitu. Kalimat Anda itu yang keluar, perkataan Anda yang keluar dari mulut Anda mengakibatkan huru-hara di mana-mana. Siapa sih yang punya kalimat ini? Siapa yang mengeluarkan perkataan ini? Oh, ini Pak, yang mengeluarkan perkataan ini berasal dari mulutnya manusia yang berkumis, kirinya 13 lembar, kanannya 12 lembar. Andalah yang dicari. Bukan Anda adalah perkataan Anda, bukan. Tapi sesuatu yang mencederai publik itu berasal dari mulut Anda, maka Anda harus mempertanggungjawabkan perkataan Anda itu. Tapi perkataan Anda bukanlah Anda. Itulah, Bang, kalimat saya itu kan saya juga itu, Bang, sebagian dari saya. Oh, salah. Anda keliru. Anda keliru kalau kalimat Anda adalah Anda keliru. Coba Anda mengatakan anjing menggonggong. Coba Anda sebutkan itu. Apakah Anda adalah anjing yang menggonggong? Bukan. Coba Anda sebut yang tadi. Ayam menggonggong. Nah, coba. Kalau itu beda itu, Bang. Loh, katanya perkataan
Anda adalah Anda. Coba Anda bilang, ayam bergonggong. Coba. Saya ingin tahu, apakah Anda benar adalah ayam yang menggonggong? Maksudnya yang tadi itu ibaratnya kalimat kita salah, yang dipenjara kita, berarti kalimat kita itu kan sebagian dari kita. Oh bukan. Kalimat seseorang mengakibatkan seseorang itu bisa dipenjara karena pribadi baru yang muncul, yang didengarkan orang berupa suara, yaitu perkataan, untaian huruf demi huruf menjadi kata membentuk kalimat dan pesan, menyebabkan ada ketersinggungan, menyebabkan orang melaporkan. Siapa yang memiliki, siapa sumber suara ini? Dicari Anda. Itu bukan suara saya, Pak. Itu suaranya si Fulan. Anda yang dicari. Pertanggungjawabkan ucapanmu ini. Anda harus bertanggungjawabkan. Tetapi bukan Anda adalah suara. Kalau suara adalah Anda, maka suara itu aja yang dipenjara. Ngapain Anda? Penjarakan aja suara itu. Karena itu yang Anda dengar. Bukan Anda yang dengar. Bukan saya yang Anda dengar. Tapi yang Anda dengar adalah suara. Penjarakan suara itu. Tapi karena suara bukan Anda, maka sumber suara dicari. Anda yang dipenjara. Karena Anda yang menyebabkan. Sama seperti ada orang yang di atas pohon. Di bawah pohon ada orang lagi makan coto. Tiba-tiba dari atas meluncur. Kenapa bukan itu aja yang dihantam pakai balok? Kenapa harus yang sumber yang anggap pakai balok? Apakah Anda ingin mengatakan apa yang keluar dari anus Anda itu adalah Anda? Jawab saya. Tapi yang abang bilang itu tadi sumber yang dicari, berarti kalimatullah itu berarti kalimatnya Allah, berarti Allah lah itu kan. Pandai, gitu. Anda pandai. Berarti Yesus itu berasal dari Allah. Sekarang alam semesta ini berasal dari mana? Dari Tuhan. Bagus, pandai. Berarti kita, Anda, semua, termasuk Yesus, itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah, sesuatu yang keluar dari Allah, tetapi bukan Allah. Jadi kalau dibilang rohullah sama juga itu bang, kayak gitu juga. Yes, betul. Roh dari Allah. Coba Anda baca Kejadian 6 nomor 3. Tuhan berfirman, rohku tidak selama-lamanya ada di dalam diri manusia. Tuh, rohku tidak selama-lamanya ada di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada dalam diri manusia adalah roh Allah. Atau Anda ingin mengatakan roh yang ada dalam diri Anda itu adalah roh Anda? Oh gitu bang ya. Oh iya Bung. Makanya kesalahan Kristen menganggap manusia ciptaan Tuhan itu sebagai Tuhan. Padahal jasadnya, tubuhnya, rohnya itu semua berasal dari Allah. Alam semesta ini berasal dari Allah. Kenapa Yesus diprioritaskan dikatakan dari rohku, dari kalimatku? Karena membantah tuduhan orang Yahudi yang menuduh Maryam berzina dengan laki-laki. Maka Allah mengatakan tidak. Kehamilan Maria itu karena berasal dari kalimatku, berasal dari rohku. Aku yang membuat dia hamil, bukan seorang laki-laki sesuai dengan tuduhan kalian. Itu. Makanya Al-Quran mengatakan itu. Datang Kristen menganggap kalimatullah, ruhullah itu adalah Allah itu sendiri. Tidak. Sama seperti Baitullah, Abdullah. Bukan berarti abdi hamba itu adalah Allah. Bukan berarti bahwa bait itu, rumah itu adalah Allah. Bukan. Tetapi bait atau rumah milik Allah, atau hamba milik Allah, atau ciptaan Allah. Apa yang disandarkan kepada Allah selain gelarnya itu bukan Allah. Hamba Allah, bumi Allah, langit Allah, roh Allah, malaikat Allah. Semua itu artinya adalah milik ciptaan, milik kepunyaan Allah. Jadi kalau pemahaman terkemuka itu kayak mana itu bang? Nah, Nabi Isa alaihissalam dikatakan terkemuka di dunia. Kenapa demikian? Karena Nabi Isa yang mengguncangkan dunia. Terkemuka. Kenapa dikatakan? Karena dia menjadi pokok pembicaraan sampai hari kiamat.
Makanya dia terkemuka, dia terkenal, tersohor. Itu. Dunia akhirat katanya bang. Dunia Di akhirat, kenapa dia terkenal di akhirat? Karena satu-satunya nabi yang akan dihakimi di tengah-tengah seluruh umat manusia. Di hadapan Allah hanya satu nabi saja, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena dia dituhankan oleh manusia. Allah bertanya kelak kepada Nabi Isa, "Hei Nabi Isa, maju kau di sini, berdiri di hadapan seluruh umat manusia." Makultu lahum, dia katakan begini, "Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas tahizuni?" Apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia cupu yang berkepala hitam semua ini untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Maka Nabi Isa di hadapan seluruh umat manusia berkata, "Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq." Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan kepada mereka. Mereka hanya mengada-adakan saja menyembahku. Nah, itu Yesus Anda lihat dalam Matius 7 nomor 22-23. "Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengajarkan kalian menuhankan aku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai, enggak pernah aku ajarkan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Apa tolak ukurnya? Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan di hadapan mereka. Perkataan itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Pernahkah aku berfirman, menyampaikan firman sembahlah Yesus? Pernahkah aku mengatakan haramkan Torah, jadikan hukum Torah itu terkutuk? Pernahkah aku mengajarkan jangan bersunat? Pernahkah aku ajarkan jadikan Paulus Rasul? Pernahkah aku mengajarkan ibadahlah hari Minggu? Pernah? Tak pernah. Makanya enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Abang Itu bilang makanya dia tadi. terkemuka. Abang bilang tadi mau dihakimi Isa, tapi Isanya hakim yang adil. Mana yang betul? Yes, Isa hakim menentukan di hadapan Tuhan siapa pengikutnya, siapa hanya nyamar-nyamar sebagai pengikut. Itu yang dihakimi oleh Yesus. Orang-orang yang mendompleng namanya untuk dituhankan, mendompleng namanya sebagai pengikut, tapi mereka hanya melakukan ajaran pagan Romawi, mempertuhankan dirinya. Makanya Yesus berkata apa? "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia." Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam penjara, di dalam bilik, jangan kau percaya. Tetapi orang Kristen ketika Paulus mengajarkan bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara, malah orang Kristen percaya. Itulah makanya dia datang sebagai hakim, karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Kristen. Kenapa Kristen terdakwa? Karena dia menggantikan Tuhan yang maha tinggi dengan posisi Yesus yang mereka sembah. Makanya dia menjadi hakim. Tapi di hadapan Tuhan justru dia yang dihakimi juga. Hei, apakah kau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Oh tidak. Maqultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Saya tidak pernah mengatakan hal yang demikian itu, wahai Allah, wahai Tuhanku. Yang aku katakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tapi Isa ini bang, tahu juga tanda-tanda hari kiamat bang ya? Yes, Nabi Isa sama sekali tidak tahu tanda-tanda hari kiamat. Nggak ada itu, nggak ada. Baik di Bible maupun di Al-Quran. Allah hanya mengatakan, wahai manusia, kedatangan Nabi Isa alaihissalam untuk yang kedua kalinya adalah sungguh pertanda akan datangnya hari kiamat. Bukan Nabi Isa yang tahu tandanya. Bukan atas dia pertandanya. Oh tidak, Allah menjadikan Nabi Isa sebagai simbol kiamat akan datang apabila Nabi Isa yang diutusnya untuk yang kedua kalinya datang di atas muka bumi. Itulah tanda kiamat akan datang. Bukan Nabi Isanya yang mengetahui tandanya, enggak. Nabi Isa, aku tidak tahu apa-apa dari diriku sendiri. Itu pengakuan Yesus. Jadi kalau di hari zaman bang, yang datang itu Allah kayak mananya, apa nanti wajahnya gitu, bentuknya Allah gitu. tidak akan pernah datang karena Allah itu bukan makhluk. Yang datang itu makhluk. Sesuatu mendatangi sesuatu. Kita mendatangi Monas karena kita nggak tahu Monas itu kayak mana, maka kita datang. Kita mendatangi Senayan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa itu Senayan. Kita datang ke sana. Allah Maha tahu. Dia tidak perlu datang karena ilmu pengetahuan Allah meliputi, mencakupi segala sesuatu. Jadi yang datang di awan-awan itu di hari zaman siapa itu bang?
Nabi Isa alaihi salam datang menghakimi orang Kristen. Mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku. Siapa yang menolak Yesus sekarang ini? Kristen kan yang menolak Yesus. Kenapa enggak Muhammad yang datang, Bang? Nabi Muhammad ajarannya tuntas, tas. Tak ada orang yang menuhankan Nabi Muhammad. Ajarannya sudah jelas, ajarannya sudah sempurna. Tapi Yesus malu di hadapan Tuhan. Kok ada yang menuhankan saya nih? Aduh, saya penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Aku mengajarkan Tuhan itu satu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Itu ajaranku. Bahkan aku mengatakan dalam Yohanes 4 nomor 22, aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, sementara mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Bahkan kisah para Rasul 4, Yesus dikatakan sebagai hamba yang suci. Galatia 4 nomor 4, Yesus disebut sebagai hamba yang tunduk takluk kepada hukum Taurat. Kenapa jadi Tuhan di Kristen? Kok gitu, Bang ya? Ya. Kutanya dulu sama saudara, kenapa anak Maria jadi Tuhan di Kristen? Itu dulu. Makanya ia datang. Ini kurang ajar juga ini orang-orang barat ini menuhankan saya. Biarkan aku turun ya Tuhan. Aku habisin kepala mereka satu-satu. Kutanya, siapa yang mengajarkan Anda mempertuhankan Yesus yang lemah dan meninggalkan Tuhan yang maha kuat? Siapa yang mengajarkan Anda? Kenapa lemah, Bang? Orang dia yang datang di akhir zaman. Jadi hakim yang adil. Dia datang di akhir zaman bukan atas kehendaknya, tapi atas kehendak Tuhannya, karena Tuhannya ingin memperlihatkan kepada manusia, hei manusia cupu yang kau sembah selama ini, kuhadirkan di tengah-tengahmu untuk menyampaikan kebenaran risalah kedatangannya di tengah-tengah Bani Israel. Apa yang ia datangkan kemudian? Baca sekali lagi, baca Yohanes 12:48. Kira-kira ketika datang untuk yang kedua kalinya kepada Bani Israel, apakah orang Kristen kemudian akan mampu menjawab pertanyaan Yesus? Coba Anda jawab. Itu yang dikatakan Yesus, Bang. Itu bagi orang yang membuat kejahatan. Kan ada itu yang menyebut namanya, membuat mujizat. Nah, itu siapa? Atas namanya. Itu siapa, Bang? Itu siapa? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, itu siapa? Umat mana itu? Itu oknum, Bang, ibaratnya. Lah kok bukan oknum. Tanda-tanda dari buah pengajaran penyesat umatnya. Satu, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Bukan oknum, justru nabinya yang dibahas. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu melihat mereka. Buah itu ajaran. Apa buah ajarannya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Jadi kata Yesus kepada kaumnya Bani Israel, orang Yahudi, wahai muridku Yahudi, apabila nanti kau melihat ada orang memanggil aku Tuhan di luar Yahudi, mengusir setan, bermujizat pakai namaku, maka itulah buah dari nabi palsu itu. Nah sekarang pertanyaannya, kasih abang dulu bentar waktuku pula. Silakan. Waktu Yesus itu datang ke dunia, enyahlah dari hadapanku, katanya itu sama orang yang membuat kejahatan. Memang Kristen itu kan bukan semua yang benar, ada yang dia membuat kejahatan sebagian. Ibaratnya membuat mujizat dia tapi bohong. Gitu. Padahal bagusnya tangan orang pura-pura dibuat sakit. Ada yang berbohong gitu, Bang. Bukan semua. Bukan begitu. Karena kenapa? Dan dalam agama tersebut memanggil Yesus Tuhan bermujizat, bukan oknumnya yang ditebang, tapi yang ditebang adalah pohonnya. Anda baca satu perikop, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apa buahnya? Pengajaran. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bermujizat. Apabila kau menemukan buah itu, tebang pohonnya. Itu Yesus katakan demikian. Di dalam Matius 7:19 dikatakan apa? Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, buah yang tidak baik,
Buah yang tidak baik itu apa? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan pakai namaku. Itu buah yang tidak baik. Maka itulah. pasti ditebang dan dibuang batangnya untuk dibakar api. Baca tuh. Matius 7 nomor 17. Sorry. Nah, itu betul Nomor itu 19. Bang. Betul itu bagi orang yang membuat kejahatan. Nah, berarti kalau orang Kristen berbuat kejahatan, apanya yang harus dibuang ke neraka? Ya orang yang berbuat jahat lah Bang. Batangnya. Baca nomor 19. Hanya ada 2 pohon, Bang. Pohon Yahudi, pohon Kristen. Yang mana 2 pohon ini yang baik? Pasti ada salah satunya yang tidak baik. Dari buahnya kata Yesus, kau lihat dari pohon yang baik atau yang pohon yang tidak baik ini. Kalau pohonnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, maka tebang pohonnya. Bakar. Itu di dalam Matius 7 nomor 19. Baca satu perikop. Bukan dipilih buahnya. Oh ini buah baik, ini buah jahat. Tidak. Kalau kau temukan ada buahnya yang buruk, maka tebang pohonnya, tebang agamanya, lemparkan ke dalam api neraka. Matius 7 nomor 19. Gak ada cerita ini Kristen baik, ini Kristen jujur, ini Kristen bagus, ini Kristen. Tidak ada. Pokoknya kalau di Kristen Anda memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus, maka agamanya yang harus dilemparkan, ditebang, masuk ke dalam api neraka. Baca Nggak Matius ada Bang 7 nomor dalilnya 19. agamanya ditimbang. Loh, dalilnya Bung. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuh. Itu pohon itu manusia itu Bang. Pribadi Salah masing-masing ente. gitu. Yang disebut manusia itu adalah buah. Buah itu manusia, agamanya itu pohon. Buah itu Pohonnya perbuatan itu Bang. Buah itu perbuatan. Dari buahnya kamu lihat, dari perbuatan siapa? perbuatannya. Perbuatan siapa? Perbuatan siapa? Ya, perbuatan manusia lah. Manusia Perbuatan masing-masing. manusia. Pohonnya? Pohonnya manusia itu. Oh salah. Salah. Bedakan antara manusia dengan agama, antara batang dengan buah. Buah itu adalah ajarannya, sementara batang itu buah itu orangnya, sementara batang itu adalah agamanya. Itu maksudnya. Agama itu batang, ajaran itu buah. Nah, bagaimana caranya bisa kita melihat buah batang ini bagus atau buah batang ini jelek? Lihat. Apabila mereka memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bla 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 bla, maka tebang pohonnya. Jangan sungkan-sungkan. Karena itu menurut Yesus dalam Matius 7:19, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka jahanam. Jelas? Diatur. Kapan? Apalagi nih pantat ayam? Kenapa lagi Main dia? udah di mute nih. Dibisukan. Bentar lagi. Cala bayi? Cala bayi? Umur sudah 50 belum nikah sampai sekarang? Dicala. Oke, saudaraku. Jadi jelas Matius 7 Anda baca dari data 15 sampai data nomor 23, Anda akan temukan bahwa Kristen ditebang, dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Selesai. Itu pemahaman Adam itu. Loh, kutanya dulu, ketika Yesus berkata waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, itu orang mana? Orang Yahudi atau orang Kristen yang ditemani Yesus berbicara? Berarti yang diselamatkan cuma Islam dong ya? Jangan berarti dulu ditanya, terjawab. Jelas itu. Tak ada keselamatan di luar Islam, tak ada. Sekarang Yang saya satu tanya dulu. gimana pula itu? Sekarang Nabinya saya tanya aja dulu. belum masuk ya, Juma. Sekarang Nabinya saya aja tanya belum dulu. ke surga, masuk dalam tanah nabinya, gimana bisa masuk surga? Apalagi umatnya. Gimana sih? Orang gila. Penyembah Yesus ada nggak ke surga? Penyembah Yesus ada nggak ke surga? Kalau penyembah Allah sudah ada di surga. Siapa? Yesus katamu. Iya kan? Aku akan pergi kepada Allahku, Allahmu. Kemana dia? Ke surga. Yeay. Yesus menyembah kepada Allah. Nah sekarang yang menyembah kepada Yesus ada nggak ke surga? Mana dalilnya?
Ada enggak? Ngadi-ngadi ente semua. Aku Jadi tuh, gitu, Di Bang. Yohanes 3:33. Yohanes 3 nomor 33. Silakan Anda bacakan. Siapa yang percaya sama anak akan hidup kekal. Anda percaya enggak kalau Yesus berkata, aku harus dikenal sebagai utusan Tuhan? Anda percaya enggak? Kan memang Anda percaya? Allah itu mengutus wujudnya ke dunia. Ya, itu mulai ngawur, masuk jurus agama pagan. Anda masuk ke jurus agama pagan. Siapa yang menerima kesaksiannya mengaku bahwa Allah adalah benar. Ayo, kesaksian Yesus apa? Di mana tertulis? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi Karisteng. Yohanes aja kalah kesaksiannya, apalagi ente. Apa kata Yesus? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi dirinya adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian Yesus. Sementara Anda bersaksi Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dari mana ilmunya? Siapa yang ngajarin? Ya kan dibilang Bang, ibaratnya Bapa berdiam di dalam aku juga berdiam di dalam Bapa. Berarti Paulus juga Tuhan dong. Berarti Paulus juga Tuhan dong. Kok lari ke Paulus? Lah karena Paulus juga mengaku sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus. Hayo, hayo. Gimana dong? Baru Yesus mengatakan, Tunggu dulu, berarti melihat Paulus aku, juga Tuhan. Sabar Bung, sabar. Berarti Paulus juga Tuhan dong. enggak lah. Loh, 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam diri Yesus telah menjadi bapakmu oleh karena Injil yang kuberitakan kepadamu. Berarti aku dan Yesus adalah satu, karena aku di dalam Yesus. Paulus juga Tuhan berarti. Gimana dong? Paulus enggak Tuhan lah. Ya, maka dari itu, kalau Anda mengatakan Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, ternyata Yesus Tuhan, maka Paulus yang mengatakan dia di dalam Yesus, berarti Bapa yang ada di dalam Yesus, yang dimaksud Yesus itu adalah Paulus, Bapak Paulus. Berarti Paulus ini adalah Bapak. Kan Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Kan dia itu sendiri Bapa itu. Barang siapa yang menampar aku, dia menampar Bapa, gitu. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Ya. Barang siapa meludahi aku, berarti dia meludahi siapa? Itu enggak ada dalilnya, Bang. Loh, melihat Yesus, melihat Bapa, membunuh Yesus, membunuh Bapak dibunuh? Hah? Yakin? Pencipta alam semesta ini dibunuh? Maksudnya Yesus itu Sayonara. apalah apa namanya sebagai manusia, kan dituliskan di Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1. Pada mulanya adalah Pire. Pire itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Mana Yesusnya di situ, Bang? Itulah Theos itu menjadi manusia. Itu di data nomor 14-nya. Dan firman Tuhan menjadi daging, bukan menjadi itulah manusia. Menjadi daging, Bang, bukan menjadi manusia. Baru yang paling apa, Bang, kan nyata ibaratnya Yesus Apanya? itu di dunia. Nyatanya? Ibaratnya bukan katanya-katanya, bukan. Yesus nyata sebagai manusia datang ke dunia. Iya memang lah. Siapa bilang tidak? Yesus itu manusia. Makanya di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya Yesus sama seperti makhluk-makhluk surgawi yang datang dari surga. Memang betul. Itu diterangkan di dalam kitab saudara 1 Korintus 15